Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan yang dimainkan dini hari tadi waktu Indonesia, yakni antara Juventus versus FC Porto yang dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-2, tapi yang lolos FC Porto karena FC Porto bisa mencetak 2 gol di kandang Juventus, sedangkan Juventus hanya mencetak 1 gol di kandang Porto saat Juve kalah di leg pertama dengan skor 2-1. Jadi seperti musim lalu, Juventus kembali tersingkir di fase perdelapan final. Seperti musim lalu, Juventus sebetulnya perlu mengejar defisit gol di second leg setelah mereka kalah di first leg. Bedanya musim lalu lawan Olympique Lyon, Juventus di second leg perlu mencetak 2 gol tanpa kemasukan gol. Ternyata di pertandingan musim lalu tersebut lawan Olympique Lyon, Juventus tertinggal lebih dulu melalui gol dari Depay dari penalti. Dan di game lawan FC Porto juga sama. Juventus tertinggal lebih dulu karena memang ada penalti dari FC Porto yang bisa dieksekusi oleh pemainnya Oliveira. Jadi ini semacam deja vu saya kira bagi Juventus. Memang Ronaldo yang mencetak 2 gol di second leg lawan Olympique Lyon, tapi itu kan tidak cukup untuk mengantar Juventus lolos ke fase selanjutnya. Dan akhirnya mereka tersingkir awal musim lalu dan mereka tersingkir awal juga di musim ini. Juventus punya nama besar dibandingkan FC Porto, tapi Porto juga adalah klub besar dari Portugal, salah satu klub besar dari Portugal. Jadi bukanlah sebuah kejutan besar. Kejutan besar adalah jika Juventus bisa menjadi juara UEFA Champions League. Karena form mereka di kompetisi domestik mereka juga tidak konsisten. Ya mereka bisa menang lawan AC Milan, tahu-tahu mereka sulit menang lawan klub papan tengah. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi Andrea Pirlo karena memang materi pemain Juventus menurut saya tidak seperti yang diinginkan oleh Andrea Pirlo karena Andrea Pirlo tidak punya pemain yang kreatif di lini tengah. Betul, Juventus punya pemain-pemain yang cepat, pemain-pemain yang bisa bermain kreatif. Tapi mereka tidak ada di lini tengah. Nah, lini tengah ini yang terlihat kaku dalam setiap pertandingan Juventus. Kaku karena mereka lebih banyak menunggu bola di tengah. Atau mereka hanya lebih banyak memberikan passing-passing saja. Yang bergerak ini kan kedua sektor sayap. Pada saat kedua sektor sayap para pemain yang bermain di sana tidak berfungsi, itu yang akan menyulitkan Juventus untuk mencetak gol, apalagi pada saat Cristiano Ronaldo tidak bisa mendapatkan umpan-umpan akurat yang ia butuhkan untuk mencetak gol. Kita tahu Cristiano Ronaldo di game lawan FC Porto tidak banyak mendapatkan peluang mencetak gol karena juga ia tidak mendapatkan servis yang ia inginkan. Lebih banyak umpan diberikan itu dari salah seorang fullback dari Juventus, apakah dari kanan ataupun dari kiri. Kan itu teman-teman bisa lihat Cuadrado yang paling banyak memberikan umpan-umpan akurat. Tapi Chiesa hanya lebih banyak melakukan pergerakan, justru yang diperlukan kan adalah umpan-umpan dari Chiesa. Saya memang tidak begitu familiar dengan para pemain Porto kecuali Pepe, dan juga sekarang tentu saya sudah lebih familiar dengan Sergio Oliveira yang mencetak 2 gol dan begitu tenang permainannya di game ini ya. Kita lihat Sergio Oliveira ini bisa mengatur tempo permainan dari timnya. Itu bedanya dengan Juventus. Saya tidak melihat ada pemain dari tengah yang bisa mengatur tempo. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada pemain dari Juventus dari tengah yang kreatif. Yang ada itu dari kedua sektor wing. Tapi dari kedua sektor wing itu kalau hanya melakukan pergerakan tanpa bisa memberikan passing yang akurat, ya percuma juga tuh dua striker di depan kan, Morata dan juga Ronaldo. Justru banyak passing akurat diberikan oleh kedua fullback, apakah itu Alexandro ataupun Cuadrado. Cuadrado memberikan 2 umpan ke Morata yang ya at least one should have been a goal, right? Tapi Morata tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Satu heading, satu lagi ada shooting. Dan memang Cuadrado yang memberikan umpan ke Chiesa kan, gol kedua dari Chiesa melalui header. Jadi Cuadrado ini adalah pemain yang memang masih diperlukan oleh Juventus. Padahal di awal musim dia dikritik loh, tidak bisa bertahan secara benar kan. Tapi Porto di game ini yang meraih keunggulan terlebih dulu kan teman-teman. Dan memang Porto yang mendapatkan peluang dulu melalui Uribe. Ya sayang tendangannya melenceng tadi sudah saya jelaskan kan. And then mereka mendapatkan penalti ya karena jelas penalti. Demiral jelas tuh melanggar Terimi. Sayangnya juga Demiral sepertinya tidak ada komunikasi dengan pemain lainnya dari Juventus karena sebetulnya kan Terimi itu tidak dalam posisi yang membahayakan gawang dari Szczesny. Dan akhirnya Sergio Oliveira bisa mengeksekusi penalti dengan begitu baik. Ya menipu Szczesny. Szczesny jatuh ke arah yang salah. And then Juventus tetap menyerang kan.
Ya memang tadi ada peluang yang saya jelaskan kan dari Morata hampir yang mencetak gol. Tapi Porto juga menyerang teman-teman. Otavio hampir mencetak gol, Sanusi hampir mencetak gol. Kemudian kita lihat Terimi beberapa kali melakukan pergerakan yang berbahaya. Ya sayangnya turun half time, Juve dalam posisi tertinggal. Ya oke lah mereka coba meningkatkan tempo permainan di babak kedua. Betul, Chiesa bisa mencetak gol menyamakan kedudukan di menit-menit awal babak kedua. Itu bagus juga tuh proses gol. Bonucci umpan ke Ronaldo sentuhan satu kali dan Chiesa bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan ternyata ada malapetaka juga nih bagi FC Porto kan, Terimi mendapatkan kartu merah karena dianggap membuang-buang waktu padahal wasit sudah membunyikan fluidnya karena ada pelanggaran. Tapi para pemain Porto kalau teman-teman perhatikan mereka bertahannya sudah benar dan baik. Mereka bertahan secara grup, secara satu unit. Beda dengan Juventus, saya tidak melihat ada pemain dari lini tengah yang coba untuk membantu lini pertahanan. Justru saya melihat ada Chiesa yang turun ke sana. Ya, sebetulnya Chiesa ini kan harus fokus dalam urusan melakukan serangan. Dan Ronaldo juga tidak banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini. Sayangnya Morata yang terus-menerus mendapatkan peluang tidak bisa convert peluang-peluang tersebut untuk menjadi gol. Ya, dengan hanya bermain 10 pemain sulit Porto untuk menyerang, maka itu mereka bermain benar-benar bertahan. Dan Juventus justru bisa mencetak gol kan melalui Chiesa umpannya dari Cuadrado. Bagus tuh umpannya dari Cuadrado. And then menjelang pertandingan berakhir ada begitu banyak peluang bagi Juventus yang sayang tidak bisa mereka konversikan menjadi gol. Cuadrado tuh ya yang mengenai mistar gawang. Dan kemudian dalam extra time kita melihat bahwa para pemain Juventus juga mulai kesulitan nih untuk tetap mempertahankan tempo permainan yang tinggi. Tapi dari para pemain Porto akhirnya di extra time mereka mulai keluar perlahan-lahan, mulai build up secara berhati-hati dan sayang juga tuh McKennie melakukan pelanggaran yang tidak perlu sebetulnya. Oliveira masih cukup jauh dari kotak penalti pertahanan Juventus, tapi ia menarik Sergio Oliveira setelah sebelumnya Sergio Oliveira mengolongi, ya istilahnya kan mengolongi McKennie ya dengan gerakan pintarnya lah. Dan ternyata Oliveira bisa memanfaatkan free kick tersebut untuk mencetak gol. Kita tidak bisa menyalahkan Szczesny ya karena memang tendangan dari Oliveira ini cukup kuat dan terkena tangan Szczesny dan masuk ya, tapi gol diberikan ke Oliveira. And then apa sih yang harus Juventus lakukan ya, tentu cetak gol. Tapi saya bingung juga kenapa Chiesa ini ditarik ya oleh Andrea Pirlo dan dimainkan Bernardeschi. Oke, Bernardeschi memang memberikan umpan kan dari corner itu ke Rabiot. Ya, Rabiot bisa mencetak gol ketiga bagi Juventus di game ini saat ia menerima umpan dari Bernardeschi. Tapi saya agak bingung kenapa Chiesa ditarik. Ya mungkin ini adalah tactical substitution. Tapi justru Chiesa kan adalah pemain yang perform di dua leg ini. Nah kita belum tahu juga nih apa nih alasan Chiesa ditarik. Kalau memang tactical substitution ya mungkin bisa juga ditarik pemain lainnya kan. Seperti mungkin Morata yang miss chances terus. Tapi justru yang ditarik adalah Chiesa. Ya tapi itu adalah keputusan final kan dari Pirlo. Sepertinya ia ingin Bernardeschi pemain yang lebih berpengalaman untuk masuk. Ya paling tidak untuk bisa mempertahankan konsistensi mereka memberikan penekanan dan memberikan passing-passing yang akurat. Yes, he can give from the corner, but selain itu, ia tidak memberikan kontribusi dari open play. Dan sayangnya Juventus tidak bisa mencetak gol tambahan setelah Rabiot mencetak gol. Masih ada sekitar 3 menit waktu normal. Jadi dengan kegagalan ini, saya kira bahwa Pirlo akan menghadapi pressure yang besar dari para pendukung Juventus, dari para tifosi Juventus. Karena mereka sepertinya akan sulit untuk mempertahankan gelar mereka di Serie A karena perbedaan poinnya juga sudah jauh. Jika saya tidak salah 10 poin dari Inter. Oke, mereka ada one game in hand, tapi melihat performance mereka yang tidak konsisten belum tentu mereka bisa mengejar Inter, kecuali Inter ada kalah minimal 2 kali. And then di Coppa Italia final belum tentu juga mereka juara, lawannya Atalanta. Dan jika Juventus tidak bisa meraih juara bersama Andrea Pirlo, ya jangan kaget juga jika Andrea Pirlo ini akhirnya diberhentikan. Ya karena Juventus bukannya ada progres, tapi justru jalan ke belakang nih. Jadi bukan jalan ke depan, tapi jalan ke belakang. Artinya ya mereka tidak bisa menunjukkan kualitas mereka sebagai tim yang pernah 9 kali berturut-turut menjadi juara di Serie A. Jadi sambil kita menunggu game-game lain di UEFA Champions League, silakan teman-teman jika punya analisa yang berbeda bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan kita akan ketemu lagi besok dengan review pertandingan besar lainnya, yakni Paris Saint-Germain versus Barcelona, and then there is Manchester United versus AC Milan. No hate, only football. Salam sepak bola.